Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan daring hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain, ad-dinul Islam, yakni agama Islam. Baiklah, di sini saya atas nama Kholidatul Rahmi dari kelas 3B akan mempresentasikan materi tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau berkas vaskuler merupakan jaringan yang mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yang pertama silam dan yang kedua plum. Di sini fungsi dari jaringan pengangkut adalah fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara dari air ke daun. Sedangkan plum atau pembuluh tapis merupakan sel penyusunannya terdiri dari sel hidup berdinding selulosa dan dindingnya melintang. Terdapat pada bagian kulit kayu. Pada samping plum terdapat sel pengiring. Fungsi dari plum mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sedangkan silam dan phloem, di sini silam dan phloem membentuk suatu ikatan pembuluh angkut. Materi selanjutnya yaitu tentang kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada akar dan batang. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya dikenal dua kelompok kambium, yaitu kambium gabus dan kambium pembuluh. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Selanjutnya yaitu silam. Silam atau pembuluh kayu merupakan jaringan pengangkut berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Silam tersusun dari parenkin silam dan serabut silam seperti yang telah diuraikan sebelumnya, serta trakeit dan komponen pembuluh. Di sini trakeit adalah sel-sel tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi atau penebalan oleh senyawa lignin. Sel-selnya akan mati setelah dewasa. Trakeit merupakan komponen penyusun berkas vaskuler silam yang berbentuk lancip dan panjang, serta memiliki dinding sel yang berlubang-lubang atau yang disebut pit. Trakeit memiliki fungsi yaitu sebagai unsur penopang dan pengangkut air pada tumbuhan berpembuluh tertentu seperti tumbuhan pinus, paku, dan pada tumbuhan yang lebih primitif daripada angiospermae. Hanya trakeit yang merupakan tipe sel pada silam yang terpisah dari parenkim. Yang kedua itu komponen pembuluh. Komponen pembuluh merupakan sel silinder yang mati setelah dewasa, dengan bagian ujungnya saling bersatu membentuk sebuah tabung pengangkut air bersel banyak. Dinding ujung atau kadang-kadang juga dinding samping komponen pembuluh ini berlubang-lubang yang merupakan tempat air lewat dengan bebas dari satu sel ke sel lain. Oleh karena itu, bentuk pembuluh bukanlah sederetan sel yang saling bertindihan, tetapi suatu tabung yang strukturnya mirip sebuah talang. Komponen pembuluh umumnya lebih pendek dan lebar daripada trakeit, namun dinding sel sekundernya berlignin seperti pada trakeit. Selanjutnya plum. Plum atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan plum tersusun dari sel-sel berbentuk piramid seperti halnya silam. Plum
Plum juga memiliki parenkim plum dan serabut plum. Parenkim plum berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara plum yang satu dengan yang lain. Serabut plum merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh. Selain itu, plum dicairkan dengan adanya komponen pembuluh tapis dengan sel pengiring. Unsur-unsur plum meliputi yang pertama unsur-unsur tapis. Yang pertama unsur-unsur tapis. Ciri-ciri dari unsur tapis adalah adanya daerah tapis, dindingnya dan inti hilang dari protoplasma. Daerah tapis diartikan sebagai daerah noktah yang termodifikasi dan tampak sebagai daerah cekung di sinding yang berpori-pori. Yang kedua yaitu sel pengiring. Sel pengiring berhubungan erat dengan pembuluh tapis. Sel-sel pengiring biasanya merupakan untaian atau deretan yang menyerupai sel parenkim dengan sel-sel yang bersifat hidup. Sel pengiring diduga berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Yang ketiga yaitu sel albumin. Sel albumin merupakan sel-sel jari empelur dan sel-sel parenkim buluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak dekat dengan sel-sel tapis pada tumbuhan Gymnospermae. Selanjutnya yaitu serat-serat plum. Letak serat-serat plum pada berkas plum bervariasi. Pada plum primer serat terdapat di bagian jaringan sebelah luar yang awalnya berkelompok membentuk suatu klaster atau massa, kemudian dalam perkembangannya akan menjadi homogeni. Sedangkan pada plum sekunder tak serat mengikuti berbagai pola. Serat dewasa dapat bersifat hidup maupun mati. Serat hidup juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu parenkim plum. Parenkim plum merupakan jaringan parenkim biasa yang terletak di bagian buluh tapis, merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.